Selamat datang dan selamat menikmati. Akhirnya gelombang pertama pun selesai. Cheonhwa bersama dengan anggota guildnya sudah merencanakan dengan matang bila keadaan menjadi buruk mereka akan segera melarikan diri. Saat mereka mengecek rekaman ulang semua peserta, seseorang memanggil Cheonhwa. Orang itu menemukan sebuah tim yang dapat mempertahankan base stadion hanya dengan 5 orang saja. Cheonhwa sangat terkejut melihatnya. Tower tanaman yang sangat kuat dan para playernya bukan orang sembarangan. Tidak peduli seberapa banyak zombie yang menyerang, mereka tidak terdesak sama sekali. Tapi ada satu orang yang menarik perhatian Cheonhwa. Saat Teresa terlihat, Cheonhwa langsung teringat saat-saat ia bersama Teresa di reruntuhan. Cheonhwa langsung menggila dan anggota guildnya berusaha menenangkannya. Jin Hyuk mendapatkan solar energy dan berkata, dirinya mendapatkan ini saat membunuh zombie. Ia membutuhkan ini untuk mengupgrade tower tanamannya. Lalu Jin Hyuk membagikan tower tanaman baru untuk ditaruh di setiap pintu masuk, dan Jin Hyuk menyimpannya satu untuk dipakainya nanti. Jin Hyuk mengatakan, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan cara yang biasa. Ia akan menjelaskan caranya. Bila kita ingin tumbuhan ini cepat tumbuh, ada pupuk khusus yang dibutuhkan, dan beri makan mereka sampai kenyang. Yeonhwa dan Taemin yakin kalau Jin Hyuk sudah gila. Entah berapa lama Jin Hyuk terjebak di tower sampai menjadi seperti itu. Sedangkan Yusong sangat marah setelah mengetahui kalau dirinya kalah dari orang gila. Jin Hyuk mengatakan bila mereka memberikan pupuk, tanaman itu akan tumbuh dengan cepat. Bersiap-siaplah sampai gelombang selanjutnya dirinya akan pergi mengurus sesuatu. Sesampainya di luar, Jin Hyuk melihat banyak orang yang mengumpulkan bahan makanan. Sepertinya mereka semua bersiap untuk pertarungan yang panjang. Mereka hanya akan buang-buang waktu saja. Mempersiapkan untuk pertarungan panjang hanya untuk orang lemah. Saat di dalam gedung, Jin Hyuk membuka penutup kain dan menemukan sebuah cermin. Saat Jin Hyuk menyentuhnya, cermin itu bereaksi. Jin Hyuk melewati cermin itu dan sampai di markas Triad dan Murim berada. Hyun sangat marah dan sangat ingin membunuh Jin Hyuk. Doha mengatakan, biasanya ia selalu melawan yang Hyun katakan, tapi untuk kali ini dirinya setuju. Tidak perlu bagi kita merekrut seseorang yang tidak dapat dikontrol. Sedangkan Gunak berpikir, dirinya sudah banyak bertemu dengan player, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui identitas dirinya kecuali Jin Hyuk. Mungkin menyingkirkan Jin Hyuk sekarang akan mencegah masalah di masa depan. Tiba-tiba terjadi getaran hebat, penjaga melaporkan sumbernya berasal dari gudang. Muncul sebuah tower tanaman yang sangat besar. Jin Hyuk mengatakan, dirinya membawa hadiah penyambutan bagi mereka. Tapi si cantik ini punya nafsu makan yang besar dan berakhir memakan semuanya yang ada di gudang mereka. Gunak mengatakan, apapun yang Jin Hyuk lakukan, hentikan sekarang juga. Akan ada sesuatu yang terjadi bila Jin Hyuk menghancurkan tempat ini. Jin Hyuk mengatakan, apakah mereka sedang membicarakan Sang Ratu? Hyun dan kawan-kawan terkejut melihat Jin Hyuk mengetahui hal itu. Jin Hyuk mengatakan, Sang Ratu adalah bos yang akan muncul bila base yang berisi lebih dari 200 orang hancur sebelum gelombang ketiga. Sang Ratu adalah bos lantai 4 dan disebut The Mother of Death, tapi biasanya dipanggil Sang Ratu. Dirinya kebingungan bagaimana mengumpulkan orang banyak di satu tempat, tapi mereka melakukan itu untuknya dengan memilih supermarket sebagai base mereka. Doha mengatakan, meskipun semua orang bergabung, tidak akan cukup untuk mengalahkan Sang Ratu. Mengapa Jin Hyuk ingin memanggil Sang Ratu, walaupun sudah mengetahuinya? Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak suka melawan ratusan gelombang zombie. Kalian segera keluar sebelum si cantik menghancurkan tempat ini sampai rata. Getaran itu sampai terasa di stadion. Taemin memberitahukan kalau base supermarket sudah hancur, dan sepertinya itu ulah Jin Hyuk. Special event akan dimulai, dan Sang Ratu sudah terbangun bersama dengan pasukan miliknya. Bos lantai 4, Pendariel, bergerak menuju base stadion. Semua tidak menyangka kalau ada bos di lantai keempat. Yang mereka tahu hanyalah menahan gelombang zombie saja. Jin Hyuk yang berada di depan stadion merasa kalau sudah waktunya untuk menggunakan Solar Stone. Lalu Jin Hyuk memecahkan batu itu dan seketika terjadi gerhana matahari. Karena gerhana itu, semua monster di lantai 4 menjadi lebih kuat dan agresif. Sedangkan untuk Divine Power dan Light, kekuatannya menurun setengah. Muncul notifikasi
Bos itu mengincar Jin Hyuk yang menyebabkan gerhana. Dan bos itu melancarkan serangan penuh ke base stadion milik Jin Hyuk. Melihat itu, Jin Hyuk berencana mengupload videonya. Semua peserta yang berada di lantai keempat melarikan diri tanpa ada yang tinggal membantu Jin Hyuk dan yang lainnya. Jin Hyuk mengupload video kehancuran base supermarket dan video dirinya yang berencana menarik perhatian bos agar yang lainnya dapat melarikan diri. Yeonhwa dan Taemin memprotes keputusan Jin Hyuk yang menarik perhatian bos ke base mereka. Teresa bertanya, apakah Jin Hyuk yang menghancurkan base supermarket untuk memanggil bos agar muncul? Yusong mengatakan, dirinya tidak peduli apakah Jin Hyuk yang menghancurkan supermarket atau tidak. Ia berharap Jin Hyuk mempunyai rencana untuk menghadapi sang ratu. Jin Hyuk mengatakan, dirinya mempunyai cara untuk mengalahkan bos itu, dan peran Yusong yang paling penting untuk ini. Para zombie sudah mulai mendekati stadion, dan sang ratu mengikuti dari belakang. Sesampainya mereka di depan stadion, sang ratu memerintahkan para zombie untuk maju menyerang. Para zombie menyerbu stadion dengan ganas. Mesin Taemin dan tower tanaman berusaha menghalau para zombie. Ledakan besar terjadi, tapi tidak cukup untuk mengalahkan zombie beserta sang ratu. Saat sang ratu sudah berada di dalam, ia melihat para player sudah berada dalam penjara es. Sebuah kristal terjatuh di hadapan sang ratu, dan sang ratu mengambilnya tanpa tahu kristal apa itu. Yusong mengamuk, karena Jin Hyuk mengambil 100.000 koin miliknya untuk dibelanjakan. Jin Hyuk tidak ingin menggunakan koin miliknya sendiri. Lalu Jin Hyuk membeli sebuah kristal dari shop dan mengatakan, kristal ini akan jadi jebakan yang sempurna. Tiba-tiba saja, kristal itu mengeluarkan cahaya dan meledak menciptakan penjara es di seluruh stadion. Para zombie dan sang ratu pun terjebak dalam es itu, tapi sang ratu dapat dengan mudah membebaskan dirinya sendiri. Saat sang ratu akan menyerang es yang berisi para player, sang ratu menyadari kalau ada seseorang yang bergerak menjauhi stadion. Sang ratu menyadari kalau Jin Hyuk bergerak dengan cepat menuju base miliknya. Sang ratu bergegas kembali ke base-nya sendiri. Pendariel, the Mother of Death, biasanya dipanggil dengan sebutan sang ratu. Sebagai bos lantai 4, level dan skill-nya, terutama serangan beracunnya, membuat dia sangat kuat, kecuali untuk kepintarannya. Tujuan utama di lantai 4 adalah melindungi base pertahanan. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk para player, tapi juga berlaku untuk para zombie. Jin Hyuk menyadari akan hal itu. Saat sang ratu berada di stadion, berarti base para zombie tidak terjaga dan terbuka lebar. Sang ratu mencoba untuk kembali ke base miliknya, tapi Jin Hyuk sudah berada jauh di depan. Saat Jin Hyuk sampai di base zombie, ia langsung menghabisi semua zombie yang menghalanginya. Saat Jin Hyuk sudah melihat dan hampir sampai di benderanya, sebuah serangan hampir mengenai Jin Hyuk. Penjaga yang menjaga bendera sang ratu, The Butcher. The Butcher menyerang, dan Jin Hyuk menahannya dengan pedangnya. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan skill apinya dan mengenai The Butcher. Tapi serangan api itu tidak terlalu berefek, karena pemulihan The Butcher sangat cepat. Jin Hyuk dengan cepat menancapkan kedua pedangnya dan mengaktifkan skill mandala. Karena serangan itu, The Butcher pun mati meledak tak bersisa. Saat Jin Hyuk mendekati bendera dan akan mencabutnya, sebuah notifikasi pesan muncul. Pesan itu berasal dari Black Hound, dan Jin Hyuk mengetahui kalau dia adalah Anubis. Jin Hyuk mengira Anubis akan berdiam diri setelah ia mengalahkannya di lantai basement. Jin Hyuk menanyakan apa yang diinginkan Anubis, tapi Anubis membalasnya dengan menggeram marah seakan mengancam Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Anubis bersikap kasar kepadanya? Apakah Anubis ingin agar ia mencabut saja benderanya? Anubis menjadi ciut dan meminta Jin Hyuk untuk tenang. Anubis ingin agar pertarungan di lantai 4 berakhir secara pantas. Jin Hyuk berpikir, apakah sulit bagi penguasa lantai atas menerima kalau dirinya menyelesaikan lantai keempat tanpa bertarung melawan bos lantai ini? Atau mungkin mereka tidak menyukai manusia sombong seperti dirinya? Jin Hyuk mengatakan, mengapa juga dirinya harus menerima tawaran Anubis? Ia akan menang hanya dengan menarik bendera ini. Lalu Anubis menawarkan kontrak yang membuat Jin Hyuk tergiur untuk menerimanya. Sang ratu pun tiba di base miliknya dan melihat kalau bendera belum tercabut sama sekali. Jin Hyuk mengatakan, sang ratu pasti bertanya-tanya,
Mengapa dirinya tidak mencabut bendera itu untuk menang? Seseorang meminta dirinya untuk bertarung melawan sang ratu. Ia sudah menerima hadiahnya, jadi dirinya tidak dapat mencabut bendera itu sebelum menang, dan juga dirinya menerima pembayaran penuh di muka. Sang ratu mengeluarkan pedangnya dan bersiap bertarung melawan Jin Hyuk. Sang ratu mendekat, dan tiba-tiba saja sudah berada di belakang Jin Hyuk. Sang ratu menyerang dan berhasil membuat Jin Hyuk terpental, tapi Jin Hyuk berhasil menangkis serangan itu dengan skill mandala miliknya. Sang ratu pun sadar harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Jin Hyuk. Sang ratu mulai menyerang dengan membabi buta. Jin Hyuk membalas dengan mengeluarkan skill S-nya. Melihat sang ratu yang terjebak dalam es, Jin Hyuk melompat dan menyerang sang ratu. Tapi tampaknya serangan Jin Hyuk tidak berefek sama sekali. Sang ratu kembali menyerang, tapi Jin Hyuk segera menutup mata sang ratu dengan es. Setelah menghindari serangannya, Jin Hyuk menyerang mata sang ratu. Tampaknya mata sang ratu hanya tergores sedikit dan menyerang balik Jin Hyuk. Sang ratu mengeluarkan skillnya dan menyerang Jin Hyuk yang berada di udara. Jin Hyuk teringat akan kontraknya bersama Anubis dengan item sebagai hadiahnya. Jin Hyuk merasa kalau hadiahnya kurang dan meminta lebih kepada Anubis. Dirinya akan bertarung bila Anubis menambahkan satu item lagi untuknya. Jin Hyuk meminta item White Twig yang biasanya digunakan untuk pemulihan. Item itu biasa saja dan dapat dengan mudah ditemukan di bawah lantai 10. Menurut Anubis, item itu tidak berharga sama sekali. Anubis pun setuju akan permintaan Jin Hyuk. Jin Hyuk mendapatkan Jackal Tooth dan White Twig. Jin Hyuk menggabungkan kedua item itu ke dalam senjatanya dan mendapatkan relik The Scythe that severs cause and effect. Tapi relik itu tidak semestinya ada di lantai keempat, sistem pun ikut campur. Relik itu pun diubah menjadi sekali pemakaian saja. Seperti yang sudah Jin Hyuk perkirakan, relik itu tidak semestinya bisa didapatkan saat ini. Dengan sekali pemakaian saja, ia rasa sudah cukup untuk mengalahkan sang ratu. Sang ratu merasakan kalau relik itu berbahaya dan dirinya tidak dapat menghindar. Sang ratu mempertaruhkan semuanya dengan satu serangan, berharap dapat menahan serangan Jin Hyuk. Saat kedua serangan mereka bertabrakan, relik Jin Hyuk berhasil menghancurkan pedang sang ratu. Serangan Jin Hyuk terus meluncur dan mengenai sang ratu dengan telak. Jin Hyuk mengatakan, Muhon terlalu takut dan bersembunyi di belakang, tapi sang ratu jauh lebih kuat. Muncul notifikasi, sang ratu, penguasa lantai keempat dikalahkan. Notifikasi muncul, Jin Hyuk berhasil mempertahankan base miliknya. Setiap anggota tim mendapatkan random box 5 buah. Lantai keempat diselesaikan. Diberitakan, kalau sudah 24 jam berlalu sejak lantai keempat diselesaikan. Mereka memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 20 hari untuk melawan 100 gelombang zombie. Tapi Kang Jin Hyuk dan partinya berhasil menyelesaikan dalam 1 hari. Mereka melihat potensi rank S yang begitu menakjubkan. Tampaknya Yeonhwa dan Taemin sudah menunggu Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan dirinya terlambat karena menjemput seseorang. Lalu muncul Alice, dan Jin Hyuk mengatakan kalau Alice juga anggota dari perusahaan hardcore gamer miliknya. Yeonhwa mengatakan, Teresa akan datang sejam lagi, kita akan makan dahulu sambil menunggunya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tak menyangka melihat Yusong akan bergabung di sini. Yusong mengatakan, dirinya hanya datang untuk mendapatkan item rahasia dari random box yang sudah Jin Hyuk janjikan kepada dirinya. Jin Hyuk mengatakan, ia akan memberitahukannya. Jadi jangan merusak suasana, dan mari bersenang-senang. Lalu datang pasukan budak milik Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, makan sebanyak yang kalian mau. Alice di sini akan mentraktir kita untuk merayakan keberhasilan menyelesaikan lantai keempat. Lalu Alice mengeluarkan 2 koin emas. Alice mengatakan, dirinya tak menyangka dapat makan sebanyak ini dengan 2 koin saja. Ia sudah banyak makan daging. Tapi ini berada di level yang jauh berbeda. Saat Jin Hyuk akan mengambil ayam, Alice terlihat sangat marah seperti anjing kelaparan. Melihat itu, Jin Hyuk mengurungkan niatnya. Siapapun pasti tak percaya kalau Alice adalah salah satu penghuni tower terkuat, tapi masih berkelakuan seperti anak kecil. Taemin mengatakan apa yang Yusong lakukan sebelum tower muncul di dunia. Yusong mengatakan dirinya sedang belajar di Universitas Kedokteran. Tak berselang lama, Teresa pun tiba di tempat itu. Jin Hyuk berpikir, sebelumnya saat dirinya bermain Tower of Trials, ia selalu sendirian.
Sekarang dirinya dikelilingi teman yang dapat dipercaya dan diandalkan. Saat Jin Hyuk melihat status window-nya, ia tak menyangka akan berprogres dan naik level secepat ini. Dirinya mendapatkan lebih banyak dari apa yang dihabiskan, ia rasa itu bukan sesuatu yang buruk. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan hadiah dari lantai keempat, High Upgrade Skill Scroll. Jin Hyuk menggunakannya untuk menaikkan skill Glacial Sculpture. Jin Hyuk menggunakan random box, dan muncul roda berputar yang memiliki banyak hadiah acak. Ini adalah game probabilitas, di mana orang memutar roda untuk mendapatkan hadiah rank A secara acak. Lalu Jin Hyuk menarik tuasnya, dan roda itu berputar. Tapi Jin Hyuk tidak menekan tombol merah untuk menghentikan rodanya, membuat waktunya hampir habis. Bila seseorang membiarkannya seperti ini, akan muncul alarm dan visual effect yang akan membuat orang gelisah. Kebanyakan orang akan langsung memencet tombol itu dalam situasi ini. Tapi saat dirinya bermain, ia bereksperimen dengan segala kemungkinan dan menemukan ada celah tersembunyi di dalam sistem. Jin Hyuk terus memutar roda tanpa memencet tombol merah sama sekali. Roda berputar berkali-kali sampai waktu habis. Bila terus melakukan ini tanpa memencet tombol merah, pada putaran yang ke-37, kecepatan roda akan menurun sampai 99%. Dengan cara itu, Jin Hyuk membantu Yusong memilih item yang dia mau, dan Yusong berhasil menyempurnakan pedang miliknya dengan item itu. Tapi, ada penalti bila menggunakan cara itu. Hadiah yang didapat akan menghilang setelah seminggu berlalu. Jin Hyuk mengatakan, Yusong sangat senang saat pedangnya sempurna. Dirinya tidak sabar saat melihat Yusong lagi minggu depan. Selama dirinya menggunakannya dalam minggu ini, item ini yang terbaik untuk lantai selanjutnya. Bila dirinya ingin mengalahkan lantai kelima, ada satu item lagi yang ia butuhkan. Jin Hyuk menggunakan The Great Library of Magic Entry Ticket dan masuk ke dalamnya. Di sana ia melihat seseorang yang menjaga perpustakaan itu. Orang itu berkata, dirinya sudah mendengar kalau lantai keempat sudah diselesaikan, tapi ia tidak mengira akan datang tamu secepat ini. Selamat datang, dirinya bernama Rick Hennessy, kurator dari perpustakaan ini. Rick Hennessy, seorang figur penting di Tower of Trials, administrator tingkat menengah yang menjaga The Great Library of Magic. Rick mengatakan, dirinya tidak pernah membayangkan untuk melihat hari di mana seseorang datang ke tempat ini. Yang lebih mengagumkan bahwa Jin Hyuk tidak hanya datang ke tempat ini, tapi juga dapat menemukan dirinya di perpustakaan yang besar ini. Jin Hyuk mengatakan dirinya hanya sekedar beruntung saja. Rick mengatakan dirinya tidak masalah bila Jin Hyuk melihat-lihat buku di sini, tapi tidak ada buku yang dapat dibaca sesuai dengan level Jin Hyuk. Pengetahuan Jin Hyuk akan tulisan kuno pasti terbatas. Tapi Jin Hyuk membaca judul buku tersebut, yang membuat Rick sangat terkejut. Rick yakin kalau Jin Hyuk seorang player yang baru sampai di lantai kelima, tapi sudah tahu akan tulisan kuno. Rick mengatakan, dirinya sudah menyadari kalau Jin Hyuk berbeda dari player biasanya dengan berada di tempat ini. Tapi sepertinya latar belakang Jin Hyuk sangat unik sekali. Jin Hyuk mengatakan, para dewa Mesir menjaga dirinya. Oleh karena itu, dirinya datang ke sini dan belajar banyak informasi tentang Tower. Rick yakin kalau itu adalah kekuatan dewa Mesir, Anubis. Ia benar-benar tak menyangka kalau para dewa akan secepat ini tertarik kepada seorang player. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya para dewa benar-benar peduli pada dirinya. Mereka memberikan kekuatan yang sehebat ini. Rick mengatakan, seorang pria yang baik harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Dirinya sudah menjadi tuan rumah yang buruk bagi tamu yang penting. Dirinya meminta maaf. Jin Hyuk berpikir, bila Anubis bisa melihat ini, ia bertaruh Anubis pasti akan pingsan. Rick mengatakan, untuk menunjukkan ketulusannya, ia akan memberikan Jin Hyuk salah satu dari buku ini sebagai hadiah. Dirinya ingin memberikan hadiah yang sesuai untuk tamu pentingnya. Kemudian Jin Hyuk memilih salah satu buku kuno. Rick mengatakan, apakah Jin Hyuk yakin? Itu adalah buku sihir yang luar biasa, tapi ditulis dalam tulisan yang sangat kuno. Jin Hyuk kembali membacakan judul buku itu dan beberapa isinya. Sambil tertawa, Rick mengatakan, betapa tidak sopan dirinya. Jin Hyuk sepertinya seseorang yang diberkati oleh dewa. Dirinya akan memperhatikan Jin Hyuk mulai dari sekarang. Dirinya menanti hari di mana mereka berdua akan bertemu lagi, player Kang Jin Hyuk.
Seseorang mengatakan, lantai kelima di Tower of Trials mirip seperti dunia setelah kiamat. Dan di dunia itu, tidak ada yang tersisa kecuali sekte fanatik gila yang haus akan darah. Itu seperti rumah sakit jiwa yang besar. Sepertinya orang itu menceritakan pengalamannya dalam streaming saat berada di lantai kelima. Pembawa acara mengatakan, sekte fanatik sepertinya bukan ancaman yang serius bagi para player. Mengapa orang itu melarikan diri dan tidak melawan saja? Orang itu mengatakan pada awalnya ia ingin menggunakan skillnya untuk melawan mereka, tapi dirinya menemui suatu masalah. Penggunaan skill tidak diperbolehkan di lantai kelima. Dirinya tidak dapat mengakses inventorinya, jadi ia menggunakan Hearthstone yang berada di kantung celananya dan hampir tidak selamat dari sana. Teresa mengajak Jin Hyuk untuk bersama-sama menuju lantai kelima, tapi Jin Hyuk menolaknya. Teresa tahu kalau Jin Hyuk pasti akan segera menuju lantai kelima dan dirinya tidak akan membiarkan Jin Hyuk pergi sendirian. Jin Hyuk mengatakan, walaupun Teresa terus memaksa dirinya, ia akan tetap pergi diam-diam, jadi menyerah saja. Lalu Teresa menggenggam lengan Jin Hyuk dan berkata, setidaknya Jin Hyuk harus berjanji agar tidak memaksakan dirinya sendiri. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi, ia mendapatkan hadiah sponsor dari Kingdom of Caladium. Jin Hyuk berpikir, bukankah Kingdom of Caladium adalah musuh dari pasukan Murim? Jin Hyuk mendapatkan skill Diminished Sen. Sepertinya mereka mulai mendekati para player yang menarik perhatian mereka, sama seperti pasukan Murim. Ia akan menggunakan skill ini di lantai kelima. Jin Hyuk memasuki lantai kelima. Muncul notifikasi, penggunaan skill dibatasi. Ia menerima random item rank F. Hanya ada satu peraturan, keluar dari sini hidup-hidup. Dengan buku yang diberikan oleh Rick, Jin Hyuk dapat mengecualikan satu skillnya agar bisa digunakan di lantai ini. Jin Hyuk memilih Eye of Gluttony. Tak lama berselang, muncul para player lain di sekitar Jin Hyuk. Dan saat Jin Hyuk akan pergi, notifikasi muncul, Tracing Scroll diaktifkan. Muncul Teresa di hadapan Jin Hyuk dan berkata, dirinya merasa kalau Jin Hyuk tidak akan menepati janjinya. Jadi ia memutuskan untuk datang ke sini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.